Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinda dengan NIM 182704009. Saya akan memulai presentasi dengan materi traktor roda 4. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu sejarah dari traktor. Traktor berasal dari bahasa Latin, yaitu terakhir, yang artinya menarik. Ada juga yang mengatakan bahwa traktor itu traction motor, yang artinya motor yang menarik. Pada tahun 1800, instrumen pertanian bermesin portable, yaitu mesin uap yang digunakan untuk mengendalikan instrumen mekanis pertanian. Dilanjut pada abad 18, motor uap berhasil diciptakan, dan pada memasuki abad 19, traktor dengan motor uap mulai diperkenalkan. Selanjutnya, pada tahun 1898, insinyur dari Jerman yaitu Rudolf Diesel berhasil membuat motor diesel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari traktor. Traktor adalah kendaraan yang didesain secara spesifik untuk keperluan traksi tinggi pada kecepatan rendah, atau bisa juga dikatakan sebagai traktor itu adalah alat untuk menarik trailer atau implemen yang digunakan dalam pertanian. Implemen atau trailer yang ditarik oleh traktor dalam pertanian sesuai dengan fungsinya. Misalkan kita ingin membajak sawah, otomatis yang digunakan trailer yang digunakan atau implemen yang digunakan yaitu bajak singkal pengolah tanah. Begitupun dengan yang lainnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Alvita Rani dengan NIM 182704105. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari traktor roda 4. Fungsi utama dari traktor roda 4 yaitu memudahkan petani dalam menggarap lahan, mengurangi jumlah pekerja, dan mengurangi biaya dalam proses pengerjaan. Fungsi khusus dari traktor roda 4 ialah traktor roda 4 dapat membajak sawah dengan lebih cepat, juga dapat menyuburkan lahan sekaligus. Traktor roda 4 tidak mudah terbenam atau selip saat digunakan di sawah. Traktor roda 4 efisien dalam penyiapan lahan karena mampu melakukan proses pembajakan, penguraian, dan perataan sekaligus. Dibandingkan dengan traktor tangan yang harus melalui 3 tahapan tersebut dengan 3 alat yang berbeda, traktor roda 4 lebih efisien dalam penggunaannya. Berikutnya saya akan mempersilahkan teman saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, bismillah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Patahuddin dengan NIM 182704116. Adapun pada slide ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis traktor roda 4. Yang mana yang pertama yaitu crawler traktor. Traktor jenis ini tidak jauh berbeda dengan traktor-traktor lainnya. Hanya saja yang membedakan terdapat pada roda yang mana seperti menyerupai pada tank. Sehingga pada traktor ini lebih cocok digunakan pada permukaan yang licin, gesekan rendah dan tidak rata seperti pada lumpur, es dan salju. Adapun contoh yang kedua yaitu standar row crop. Traktor ini biasanya digunakan di berbagai perkebunan. Traktor jenis ini memiliki jarak dari satu ban ke tengah dan dari tengah ke ban lainnya yang dapat diatur. Tujuannya supaya traktor dapat melewati berbagai barisan tanaman tanpa merusak tanaman tersebut. Adapun yang jenis yang ketiga yaitu orchard. Traktor jenis ini juga digunakan pada wilayah perkebunan, hanya saja pada perkebunan pepohonan yang besar dan relatif sempit karena ukurannya cukup ramping sehingga lebih aerodinamis. Traktor jenis ini memiliki pelindung pada roda terutama pada bagian belakang. Fungsinya supaya traktor
ini tidak rusak saat berjalan di jalur yang sempit, sehingga saluran pengeluaran pada traktor ini tidak menonjol keluar dengan tujuan tidak tersangkut pada cabang pohon. Adapun jenis yang keempat yaitu lawn traktor. Lawn traktor ini umumnya kita temukan pada kehidupan rumah tangga, yang mana memang tujuan dari pembuatan dari traktor ini untuk menyelesaikan pekerjaan pekarangan rumah, sehingga penggunaannya digunakan untuk memotong rumput, meniup rumput dan salju, dan menyiram rumput dan lain-lain. Adapun jenis yang kelima yaitu garden traktor. Garden traktor yaitu traktor yang mirip dengan lawn traktor. Hanya saja garden traktor ini memiliki kekuatan yang lebih besar, sehingga mampu untuk mengolah, mengerok, menarik beban gerobak, bahkan membajak tanah dan salju. Jenis yang keenam yaitu skid steer loader. Skid steer loader ini yaitu traktor yang memiliki lengan di depan yang dapat ditempelkan berbagai implemen untuk membantu pekerjaan, seperti halnya untuk penggalian tanah. Adapun jenis yang ketujuh yaitu four wheel drive with front steering wheel and equal steering wheel, yang mana pada traktor ini memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan traktor-traktor umumnya. Traktor ini memiliki stabilitas yang lebih baik dan lebih kuat, lebih awet dan lebih kompatibel terhadap implemen yang lebih berat. Akan tetapi, sebagaimana dari kualitas four wheel drive ini memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan traktor-traktor pada umumnya. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan Arifin, NIM 1827042027. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang komponen traktor roda 4. Traktor merupakan alat berat yang memiliki fungsi untuk melakukan penarikan. Sebagai alat berat, traktor terdiri dari beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah roda depan. Roda depan pada traktor memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan roda belakangnya, karena roda depan berfungsi sebagai roda kemudi. Roda depan yang lebih kecil membantu penglihatan pengemudi saat melakukan manuver dan membantu traktor dalam menjaga keseimbangan serta memberikan tenaga tarikan yang lebih besar. Yang kedua, tutup tangki bahan bakar. Tutup tangki dari bahan bakar berfungsi untuk mencegah kotoran, serpihan, dan debu yang masuk ke dalam tangki gas. Komponen traktor ini juga menangkap dan menggunakan kembali bahan bakar yang menguap dari tangki gas. Yang ketiga, pedal akselerasi. Pedal akselerasi digunakan untuk mengatur jumlah udara dan bahan bakar yang masuk ke mesin sehingga berpengaruh pada kecepatan. Dan yang keempat, pedal rem. Pedal rem adalah komponen traktor berbentuk pedal yang ditekan dengan kaki untuk membuat kendaraan menjadi lebih lambat atau berhenti dengan cara menerapkan tekanan optimal yang diperlukan. Yang kelima, setir. Setir merupakan komponen traktor yang berupa sistem kemudi yang mengubah rotasi roda kemudi menjadi gerakan sedemikian rupa. Yang keenam, tuas kontrol hidrolik. Sistem kontrol hidrolik pada traktor digunakan untuk mengatur pengangkatan daya dengan aktuator hidrolik dan katup kontrol utama. Yang ketujuh, lampu sinyal. Komponen traktor yang satu ini digunakan untuk meningkatkan visibilitas kendaraan, memungkinkan pengemudi lain untuk melihat keberadaan posisi ukuran
dan arah perjalanan. Yang ke-8, lift arm. Lift arm merupakan komponen traktor yang termasuk dari bagian 3-point hook pada traktor yang dikendalikan menggunakan sistem hidraulik yang dapat melakukan gerakan mengangkat, menurunkan, dan memiringkan lengan. Yang ke-9, roda belakang. Roda belakang pada traktor merupakan kekuatan utama traktor yang dapat melewati zona yang berat tanpa gangguan dan merupakan sumber keseimbangan dari traktor saat menggunakan implemen. Yang ke-10, instrumen panel. Komponen traktor instrumen panel berguna untuk memberikan informasi kepada pengemudi mengenai traktor yang dikemudikannya. Instrumen panel menyediakan informasi mengenai kecepatan, jarak, panas, bahan bakar, dan lain-lain. Yang ke-11, pedal kopling. Pedal kopling ini diinjak untuk meneruskan atau memutuskan aliran mesin ke sistem penggerak. Yang ke-12, step. Step merupakan komponen traktor yang digunakan untuk memudahkan langkah saat masuk dan keluar dari traktor Anda. Yang ke-13, seat. Seat merupakan tempat duduk yang terdapat pada kabin traktor. Yang ke-14, rear axle housing. Rear axle merupakan komponen traktor yang terletak di antara roda penggerak dan gigi diferensial serta daya pancar dari diferensial ke roda penggerak. Ya, selanjutnya yang ke-15 ada side clearance. Yang ke-16 ada engine hood. Engine hood digunakan untuk menutupi mesin traktor, radiator, dan komponen sensitif lainnya. Yang ke-17 ada penutup kipas. Yang ke-18 ada muffler. Muffler juga biasa disebut dengan knalpot, merupakan komponen traktor yang berbentuk tabung berlubang yang dirancang untuk memantulkan gelombang suara yang dihasilkan oleh mesin untuk meminimalkan kebisingan. Yang ke-9 ada tangki bensin. Komponen traktor yang satu ini digunakan sebagai tempat menyimpan bahan bakar pada traktor. Yang ke-20 ada tuas gas. Tuas gas merupakan komponen traktor yang digunakan oleh pengemudi untuk mengatur jumlah bahan bakar yang disediakan untuk mesin. Yang ke-21 ada main speed change lever atau tuas pengendali kecepatan utama. Tuas yang satu ini digunakan untuk mengubah gigi pada traktor. Yang ke-22 ada fender. Komponen traktor ini berguna untuk mencegah pasir, lumpur, batu, cairan, dan kotoran di jalan lainnya agar tidak terlempar ke udara dan mengenai bagian traktor lainnya. Itulah tadi penjelasan saya mengenai komponen-komponen traktor. Terima kasih. Melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya mengenai cara mengoperasionalkan traktor. Adapun cara mengoperasionalkan traktor yang harus diperhatikan antara lain yang pertama, memeriksa traktor. Memeriksa traktor terdiri atas mencari masalah keamanan traktor, seperti berjalan mengelilingi traktor untuk melakukan inspeksi sebelum menaikinya. Apabila ban atau baut yang kendur, mungkin butuh untuk dikencangkan. Kemudian, memeriksa tekanan ban traktor. Tekanan rendah pada suatu ban atau lebih dapat menyebabkan ketidakstabilan dan membahayakan keamanan. Jika tidak mengendarai traktor setiap hari, periksa ban traktor secara rutin untuk mengetahui apakah kondisi ban masih bagus sebelum digunakan di lapangan. Kemudian, inspeksi rantai stabilisator untuk memastikan keamanannya. Lakukan ini jika peralatan traktor terdapat di belakang traktor. Kemudian, membuka kap traktor. Lihat sistem pendinginnya, radiator, dan aki untuk memastikan alat-alat tersebut dalam keadaan yang baik. Pastikan oli dan bensin cukup untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian, bekerja dengan aman setiap waktu. Gunakan sepatu bot berkualitas dengan sol yang mencengkram. Hindari menggunakan perhiasan bergantung yang dapat masuk ke dalam mesin. Kemudian hindari menggunakan pakaian longgar dan selalu pastikan Anda naik ke atas traktor sambil berpegangan dengan benar. Yang kedua, mengendarai traktor.
Mengendarai traktor terdiri atas, naiklah ke kursi traktor, biasakan diri dengan pengendaliannya, dan carilah kupling. Atur bangku agar dapat menjangkau setir, katup dan pengendalian lainnya dengan mudah dengan tangan dan kaki. Dan jangan lupa gunakan sabuk pengaman. Kemudian, tekan kupling dengan kaki kiri. Pastikan transmisi dalam keadaan netral sebelum menyalakannya. Setelah itu, gunakan rem dengan kaki kanan. Putar kunci ke depan untuk menyalakan mesin traktor. Ketika sudah menyala, turunkan katupnya sedikit tanpa mematikannya untuk memanaskan mesin. Jika langsung mengendarai traktor setelah menyalakannya, kemungkinan besar traktor tidak akan berjalan. Setelah itu, untuk menyetir, lepas rem tangan traktor, terus tekan kupling dan masukkan transmisi ke gigi 1. Kemudian angkat kaki dari kupling secara perlahan, sama seperti transmisi manual lainnya. Harus melepas kupling dengan perlahan dan halus. Ini lebih mudah karena tidak perlu menginjak pedal gas secara aktif. Pertahankan kupling pada pengaturan rendah dan angkat kaki dari rem. Kemudian pertahankan kecepatan rendah. Traktor tidak dibuat untuk berjalan dengan cepat, tetapi fungsi ketahanan dan kekuatannya. Jangan paksakan kecepatan traktor. Menyetirlah perlahan, berbelok, berputar, dan menanjak dengan sangat hati-hati. Setelah itu, untuk menghentikan traktor, tekan penuh kuplingnya. Pindahkan transmisi ke netral dan tarik rem tangannya. Pelankan katup, putar kunci ke posisi untuk mematikan mesin traktor. Melanjutkan penjelasan dari teman saya. 3. Menggunakan traktor. Menggunakan traktor terdiri atas 1. Pastikan semua pengguna sudah terlatih dan terbiasa dengan traktor. Untuk petani atau pekerja berumur lebih muda dari 16 tahun, pelajari standar buruh OSHA mengenai buruh anak-anak. Beberapa pekerjaan yang menggunakan peralatan berat dianggap sangat berbahaya untuk dilakukan oleh pekerja yang kurang berpengalaman. 2. Gabungkan traktor dengan alat pemotong. Untuk pengendalian rumput dan pemeliharaan area kasar di wilayah Anda, memiliki alat pemotong rumput sangat berguna untuk menghadapi serangan rumput liar. 3. Gabungkan penimba pada traktor dan pelajari cara menggunakannya. Kebanyakan kubotas dan traktor kecil lainnya memiliki pilihan variatif untuk penggabungan, termasuk penimba yang dapat membuat traktor Anda menjadi cangkur berskala kecil. Anda dapat menyikat rumput dan sampah lainnya di wilayah Anda. 4. Gunakan mesin penyiam pada traktor besar untuk membajak tanaman. Jika Anda memiliki deretan yang harus dicangkul, pekerjaan akan lebih mudah jika Anda menggunakan penyiam untuk memisahkan kotoran dan membantu menanam panen Anda. 5. Pastikan gabungan yang lebih berat dari traktor memiliki rem mandiri. Jika Anda menggunakan gabungan traktor, Anda perlu sangat berhati-hati ketika menyetir dan menggunakan petunjuk pada buku panduan pemilik untuk setiap implementasi gabungan atau alat. Pastikan gabungan yang lebih berat dilengkapi dengan rem sendiri yang berada dalam kondisi yang baik dan pelajari cara penggunaannya. 4. Pasang setiap gabungan dengan benar. Pastikan Anda mengikuti langkah-langkah pencegahan untuk keamanan ketika memasang traktor ke kereta atau alat pertanian lainnya. Perhatikan area depan dan belakang Anda. Pastikan tidak ada orang yang berdiri di belakang traktor. Mundurkan traktor secara perlahan. Hatilah cara berhenti dengan aman dan mencoba rem darurat. Pasang transmisi pada posisi netral dan turun dari traktor dan pasang gabungannya. Tips dan peringatan. Tips: jangan menyetir traktor terlalu cepat. Berhati-hatilah pada jalanan landai dan berbukit. Pastikan Anda memperlambat kecepatan saat berbelok. Berhati-hatilah ketika memasang dan melepas gabungan traktor yang berbeda. Traktor bukanlah mainan, jauhkan anak-anak dari traktor. Peringatan: jangan menyalakan traktor kecuali Anda berada di kursi traktor. Beberapa kecelakaan terjadi karena traktor melindas pemiliknya. Jangan pernah tinggalkan traktor Anda dalam keadaan menyala dan tidak dijaga. Jangan terburu-buru ketika mengoperasikan traktor. Jangan menyalakan traktor Anda di garasi atau gudang yang tertutup. Gas knalpot mengandung karbon monoksida yang dapat mematikan. Demikianlah presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.